Nah, ini sudah masuk lagi satu orang. Oke, jadi materi ya, saya mulai dari materi dulu. Materi untuk fisika 1 kalian. Kalian kan 4 SKS ya. Kemarin ada yang tanya untuk mata kuliah kelas kalian ya, kelas 42 itu adalah 4 SKS. Jadi kalau mau pesen buku, jangan sampai salah ya. Soalnya ada 2 buku itu. Ada 2 buku fisika. Yang satu 4 SKS, yang satu 3 SKS. Kalian jangan sampai salah. Kenapa? Kalau kalian salah, nanti materinya lain ya. Jadi materi untuk 3 SKS sangat berbeda dengan materi untuk 4 SKS. Itu yang pertama ya. Sangat berbeda materinya. Jadi jangan sampai salah waktu pesen buku. Kemarin kan sudah tahu link pesen bukunya ya. Udah ya? Sudah saya beritahu lewat WA group itu kan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kalian yang 4 SKS itu ada tambahan praktikum. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau yang 4 SKS ada praktikum. Praktikumnya itu 1 SKS. Jadi kuliahnya itu 3 SKS, nanti ketambahan praktikum 1 SKS. Nah, itu bedanya. Kalau yang 3 SKS, itu nggak pakai praktikum. Nah, itu. Nanti praktikumnya seperti apa? Nah, itu saya tidak tahu nanti teknis praktikumnya seperti apa. Nanti dikelola sama ini, laboratorium fisika dasar. Soalnya ini baru pertama kali ya. Jadi kalian ini baru pertama kali praktikumnya praktikum online ya. Kalau sebelumnya praktikum langsung saya tahu. Model praktikumnya kayak apa saya tahu. Tapi kalau yang praktikum online ini saya sama sekali belum tahu seperti apa ya. Biasanya nanti diberitahu, biasanya ya kalau tahun-tahun lalu kan praktikum langsung itu biasanya itu praktikumnya itu dimulai di minggu ketiga ya. Minggu ketiga atau minggu keempat. Ini kan minggu pertama ini ya. Ya coba sering-sering ngupdate informasi ya. Nanti praktikumnya kapan dimulai. Dan praktikumnya secara online. Nah, ini saya nggak tahu. Praktikum online itu seperti apa itu. Itu yang pertama ya. Jadi nanti nilai kalian untuk fisika dasar ini ada 2 nilai. Satu nilai dari perkuliahan dikali 3. Nilai dari perkuliahan itu dikali 3. Nilai dari praktikum dikali 1. Ya, kenapa? Karena kuliahnya 3 SKS, praktikumnya 1 SKS gitu ya. Nah, nanti kalau nilai dari perkuliahan itu yang mengeluarkan saya ya. Jadi saya nanti yang memberi atau yang mengeluarkan nilai dari perkuliahan. Dari praktikum nanti lain sendiri. Nanti kalau praktikum nanti dari ini, dari kepala laboratorium, fisika dasar. Tuh ya, nanti saya diberi nilai dari kepala laboratorium, nanti nilainya saya kali 1, kemudian nilai dari saya kali 3, terus lalu ditambahkan ya. Nah, kira-kira seperti itu masalah nilai. Nah, nilai dari saya yang 3 SKS itu ya, itu nanti terbagi menjadi 5 komponen. Jadi nanti nilainya nggak tunggal, tapi ada 5 komponen. Komponen pertama itu dari tugas. Jadi nanti ada tugas ya. Kemudian nilai yang kedua dari kuis. Kuis itu kayak ulangan harian gitu ya. Kalau dulu di SMA pakai istilah apa? Ulangan harian gitu ya. Tapi nggak setiap hari. Namanya ulangan harian tapi nggak setiap hari. Maksudnya itu ya kayak apa ya? Ya kayak ulangan tapi jadwalnya itu terserah pengajarnya, terserah dosen pengajarnya. Kapanpun terserah ya. Tapi kalau saya jadwalkan tertentu. Jadi kapan saya akan adakan, saya beritahu jauh-jauh hari ya. Ya, seperti ini. Jadi nanti saya perlihatkan ya, atau saya perlihatkan dulu ya, schedule-nya ya. Sebentar, saya perlihatkan dulu schedule-nya seperti apa ya. Sebentar, saya buka dulu filenya ya. Sebentar. Ini ya, sebentar ya. Ini kalian bisa lihat nggak di layar?
Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa kan? Pak, Kelihatan bisa. ya? Ada tabel itu ya? Ya. Iya, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. lah itu. Coba lihat itu. Itu ada pekan ya. Pekannya dari, pekan itu minggu ya. Jadi kalau sekarang minggu ke-1 ini, ada hari 1, hari 2. Hari 1 itu maksudnya hari Senin. Kan kalian 2 kali kuliah ya. Hari 1 itu maksudnya hari Senin. Hari 2 itu maksudnya hari Rabu. Soalnya ada yang Senin sama Rabu, ada lagi Selasa sama Kamis. Biasanya kalau Senin pasangannya Rabu. Kalau Selasa pasangannya Kamis. Nah, kalian dapat yang ini ya. Hari 1 itu berarti hari Senin, hari 2 itu berarti hari Kamis. Lah ini. Kalau yang pekan minggu ini ya, minggu pertama ini, hari pertamanya bahas ini kan, besaran dan satuan. Yang kemarin itu loh. Yang kemarin nggak jadi apa itu. Nggak ada perkuliahan itu ya. Lah, rencana saya hari ini saya mau bahas ini, operasi vektor. Nah ini ya. Nah ini sudah saya rancang seperti ini ya. Dan nanti kira-kira kuis satunya itu ini loh, ini. Lihat ini ya. Kelihatan nggak kuis 1 ya? Ada kursor saya itu loh. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang saya tunjuk pakai apa ini? Pakai anak panah ini ya. Pakai anak panah ini loh. Kelihatan anak panah saya ya? Iya, Pak. Terlihat, Nah, ini loh. Kelihatan, Pak. Ada tulisan kuis 1 itu ya. Ada tulisan kuis 1 ini ya. Iya, Pak. Itu minggu kelima. Nah, nanti jangan lupa nanti minggu kelima nanti ada kuis 1 yaitu apa? Hari kedua ini ya. Hari kedua. Berarti hari apa kalau hari kedua? Hari Rabu ya. Terus Iya. nanti ada ya, nanti ada kuis 2. Iya, Kuis Pak. 2-nya coba cari kuis 2. Kuis 2 ini nih. Ini kuis 2 ya. Di anak panah saya ini ya. Kuis 2-nya ini di minggu keberapa ini? Minggu ke-13, Pak. Ya, 13, benar. Pak. Minggu ke-13, Pak. 13, Pak. Nah, itu ada kuis 2 itu ya. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi, nanti evaluasinya 1 dari tugas, 2 dari kuis 1 ini ya. 3 dari kuis 2, terus nanti ada lagi ini, ETS. ETS itu singkatan dari evaluasi tengah semester. Biasanya berupa ujian itu ya. Ujian tulis. Jadi nanti ada ujian tulis itu minggu ke-8 ini. Nah, minggu ke-8 bisa, ini kan saya jadikan 1 ya, bisa 2 kemungkinan. Kalau enggak hari Senin atau hari Rabu, tapi enggak mesti sih, nanti ada jadwalnya kok. Kok jadwalnya itu enggak ngikuti jadwal ini, hari perkuliahan. Kalian bisa saja hari Senin, bisa saja hari Rabu, bisa juga hari Selasa, bisa juga hari Kamis. Pokoknya di antara 4 hari itu nanti ada jadwal tersendiri, enggak usah khawatir. Ya, jadi enggak ngikuti jadwal kuliah nih. ETS atau evaluasi tengah semester atau biasanya berupa ujian tulis ya. Terus ada lagi ini EAS di akhir perkuliahan ya. Jadi di akhir semester, evaluasi akhir semester. Itu juga ujian tulis. Jadi ETS maupun EAS ini ujian tulis. Seperti apa ujiannya? Ya seperti ngerjakan soal apa ya? Soal biasanya ada 4 soal ya. Jadi ada 4 soal. Setiap soal tuh kira-kira ada 1 atau sampai 3, 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Ya tergantung sih. Kadang cuma 1 pertanyaan untuk 1 soal, kadang 2 pertanyaan, kadang 3 pertanyaan, kadang 4 pertanyaan. Tapi kalau lebih dari 4 kayaknya tidak ya. Paling banter 4 katanya. Jadi itu. Jadi nanti ada 4 soal. Masing-masing soal itu bisa 1 pertanyaan, bisa 2 pertanyaan, 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan ya. Tergantung inilah. Tergantung kondisi lah gitu ya. Itu tentang evaluasi. Terus kalau kuis, jadi gini, apa sih bedanya antara kuis sama ETS? Kalau ETS ini soalnya bukan dari saya ya, tapi dari tim tertentu. Jadi nanti ada pembentukan tim ya, tim membuat soal evaluasi nanti ada. Tapi kalau kuis soalnya dari saya ya, jadi yang buat soal saya ya. Jadi soalnya terserah saya mau buat soal kayak apa, itu kuis 1 sama kuis 2. Tapi kalau evaluasinya nanti enggak, ada tim tersendiri untuk seluruh apa? Seluruh perkuliahan fisika dasar ya, di seluruh ITS. Itu bedanya. Nah, kemudian kalau masalah bobot, nah ini saya belum tahu bobotnya berapa ya. Jadi masih dirapatkan ini. Tapi sebagai gambaran ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu bobotnya kira-kira itu kalau tadi kan ada nilai 3 SKS, ada 1 SKS tadi ya. 3 SKS dari perkuliahan, 1 SKS dari berapa tadi? Praktikum gitu ya tadi ya. Lah ya, yang 3 SKS masih saya bagi lagi menjadi apa tadi? 5 komponen tadi ya. Dari tugas. Nah, tugas ini kalau tahun lalu itu sekitar 10%-nya.
10% dari 3 SKS, bukan 4-nya ya. Jadi 10% dari 3 SKS. Kemudian kalau kuis 1 biasanya sekitar 15 ya. Kuis 1 15%. Ya, kuis 2-nya biasanya agak tinggi 20%. Gitu. Dari 3 SKS ya. Semuanya saya ukur dari 3 SKS ya. Semuanya saya ukur dari 3 SKS. Jadi tugas 10%, katakanlah gitu ya. Kuis 1 15%, kuis 2 20%, lalu ETS. ETS itu mungkin sekitar berapa? 25 mungkin ya, katakanlah 25 ya. Ini belum fix ya, belum pasti ya. Nanti ada dirapatkan, nanti saya kasih tahu di perkuliahan nanti ya. Jadi gitu, jadi berapa? Coba dihitung berapa ya? Tugas 10 ya. Kuis 1 di berapa? 15. Sudah berapa itu? 10 tambah 15 berapa? 25 ya. 25%. 25 ya. Terus ditambah kuis 2 20 jadi berapa? 45 ya. 45, Pak. 45 ditambah ETS 25 berapa? 70, Pak. Nah, 70. Nah, 70. Nanti ES-nya berarti berapa ya ES-nya berarti? 30. Nah, 30. Itu tahun lalu ya. Itu tahun lalu. Untuk sekarang mungkin saya kira nggak jauh-jauh dari itulah. Kalaupun berbeda sedikit-sedikit kok ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Biasanya EAS itu nilainya lebih tinggi itu ya. Kenapa kok lebih tinggi? Karena materinya lebih banyak itu ya. Nah itu. Kemudian masalah materi ya. Masalah materi nanti ada 7 bab. Jadi untuk kalian yang 4 SKS itu nanti ada 7 bab materi ya. Materi yang pertama itu ini. Tentang besaran sama vektor ya. Ini loh. Besaran vektor itu bab 1. Bab 1 adalah besaran sama vektor. Bab 2 itu tentang kinematika. Nah ini ya. Ini kinematika ini. Kinematika. Terus bab 3-nya tentang hukum Newton. Hukum Newton itu dinamika. Ya, dinamika. Kemudian bab 4-nya itu kerja dan energi. Ini bab 4-nya. Nah itu. Terus bab 5-nya rotasi. Ini rotasi ini. Bab 5 rotasi. Terus bab 6-nya itu getaran. Bab 6 getaran. Bab 7-nya tentang ini. Fluida ya. Elastisitas dan fluida. Atau kalau di buku itu nyebutnya ini. Mekanika benda berubah bentuk. Ya, jadi ada 7 bab. Saya ulangi lagi ya, 7 bab ya. Bab 1 besaran dan vektor. Bab 2 kinematika. Bab 3 dinamika. Bab 4 kerja dan energi. Bab 5 rotasi, ya, bab 6 getaran, bab 7 elastisitas dan fluida. Ya. Jadi ada 7 bab. Jadi nanti kalau kalian sudah dapat buku ya, kalau sudah pesan buku dan dapat buku, di buku itu ada 10 bab sebetulnya ya. Kalau kalian lihat di buku, tapi nggak dipakai semua. Jadi dari 10 bab yang ada di buku, itu hanya kita pelajari sampai bab 7. Ya, jadi gitu kira-kira gambarannya ya. Tapi jangan lupa, jangan sampai keliru ya. Pilih yang apa? 4 SKS. Soalnya materinya sangat jauh beda antara yang 4 SKS sama yang 3 SKS itu. Nah, sekarang masalah materi untuk evaluasi ya. Kan ada kuis 1 ya. Kuis 1 itu nanti materinya ini. Mulai dari bab 1 besaran dan vektor, bab 2 dinamika, bab 3 bab 2 kinematika, bab 3 dinamika ya. Jadi 3 bab. Jadi nanti kuis 1 nanti materinya mencakup bab 1 besaran vektor, bab 2 kinematika, bab 3 dinamika. Itu untuk materi kuis 1. Nanti yang buat soal saya ya. Nanti soalnya dari mana? Ya saya ambil dari buku. Makanya kalian segera memiliki bukunya ya. Nanti soal kuisnya saya ambil dari buku itu. Buku di latihan, kan ada latihannya nanti itu ya. Itu nanti saya ambil dari buku. Cuma nanti nggak boleh buka buku ya waktu ngerjakan soalnya ya. Nah itu kuis 1. Kemudian nanti ada lagi nih, ETS. Kalau ETS soalnya dari tim ya, bukan dari saya. Itu materinya mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, sama bab 4. Jadi materi untuk ETS itu adalah bab 1 besaran vektor, bab 2 kinematika, bab 3 dinamika, sama bab 4 kerja dan energi. Itu adalah materi untuk ETS, gitu ya.
Kemudian materi untuk kuis 2, ada kuis 2 ini kan. Ini 2 bab saja, yaitu mulai bab 5, dinamika rotasi, sama bab 6, getaran. Jadi materi untuk kuis 2 itu ada 2 bab 5 rotasi, sama bab 6, getaran ya. Nah itu untuk kuis 2. Kemudian untuk ini, yang terakhir, materi untuk EAS. Kalau EAS itu materinya seluruh bab, lah itu ya. Jadi mulai bab 1 sampai bab 7. Makanya bobotnya tinggi ya. Karena dia seluruh bab. Tapi biasanya itu yang nanti yang lebih dominan keluar ya. Itu adalah bab setelah ETS, yaitu bab 5, bab 6, bab 7. Jadi untuk EAS kalian sebaiknya fokus di bab 5, yaitu rotasi, bab 6 getaran, sama bab 7 elastisitas dan fluida. Terus yang bab sebelumnya itu biasanya 1 soal. Jadi gini loh, biasanya ujiannya itu kan ada 4 soal. Ya, ada 4 soal. Ya, biasanya soal nomor 1 itu diambil dari, pokoknya di antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Gitu ya. Nomor 2-nya nanti bab 5, nomor 3-nya bab 6, nomor 4-nya bab 7. Nah, kira-kira gitu. Jadi yang sebelumnya itu diberi jatah 1 nomor, terus bab selanjutnya masing-masing diberi 1 nomor ya. 4 soal biasanya gitu. Itu untuk yang evaluasi akhir semester. Mungkin itu dulu. Ada yang ditanyakan mungkin dari kalian? Ntar saya keluar nih ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oh ya, silakan kalau ada pertanyaan sambil saya lihat ininya. Untuk absennya ya. Bentar, saya buka dulu. Untuk absennya sebentar, tak buka dulu absennya ya. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan. Ya. Ya, gimana? Nama saya Billy Muhammad Lutfi. Billy ya? Material. Billy M. Muhammad Lutfi ya? Ya. Saya kan kemarin sudah nanya ke Bapak Lila. Ya. Ya, dia bilang katanya kuliahnya itu dari hari pertama sampai ETS sama Bapak. Iya, benar. Habis itu yang selanjut ETS, lanjut ke Bapak Lila. Iya, benar. Apakah belajarnya masih sama gitu, Pak? Oh iya. Terima kasih. Billy ya, nama panggilannya Billy ya? Iya, Pak. Billy Muhammad Billy. Saya panggil Billy aja ya, enggak apa-apa ya. Jadi gini Billy, terima kasih sudah mengingatkan saya ya. Sudah ingat saya, terima kasih. Jadi saya lupa kalau saya untuk kelas kalian pengajarnya 2 orang ya. Ya, saya lupa tadi. Saya pikir yang adanya 1 orang, saya saja. Ternyata saya baru nyadar untuk kelas kalian, kelas 42, pengajarnya saya sama Pak Lila. Jadi saya tadi lupa. Jadi yang jelas, tadi kan jadwalnya nyusunkan saya ya. Ya, jadi nanti mungkin, sebentar, saya share lagi ya, sebentar ya. Sudah ingatkan, Billy. Saya kembali lagi ke jadwal tadi ya. Mana? Nah, ini ya. Sebentar ya. Jadi gini. Nah, tadi kan ini ya, kelihatan ya. Jadi coba mulai dari pekan 1, pekan 2 sampai pekan ke-8 lah gitu ya. Itu saya yang membuat ya. Tapi nanti pekan ke-9 sampai 16 bukan saya, tapi Pak Lila ya. Jadi mohon diabaikan tadi. Jadi saya nggak sadar. Ternyata ada 2 orang. Jadi untuk pekan 9, 10, 11 sampai terakhir 15, 16 nanti Pak Lila yang nyusun ya, bukan saya. Jadi mungkin beda ya. Mungkin nggak sama dengan yang saya susun. Ini kan anggapan saya tadi kan yang ngajar saya. Jadi saya selain ngajar di kelas kalian, saya ngajar di kelas satunya lagi. Kelas berapa? Kelas 33 kalau nggak salah, itu 100% saya. Jadi ini jadwalnya saya buat seperti ini. Kalau kalian ya hanya berlaku untuk ini. Untuk pekan ke-1 sampai pekan ke-7 dan 8 ya.
Untuk selanjutnya nanti biar Pak Lila yang nyusun ya. Ya, terima kasih Billy sudah mengingatkan ya. Ya, kira-kira seperti itu. Maaf, diralat tadi ya. Sebentar, kembali lagi. Oh ya, masalah absen tadi ya, sebentar ya. Masalah absen. Sebentar, absen ya. Jadi seperti itu, Billy. Bentar, absennya dulu ya. Absennya. Nah, ini nih. Ini untuk absennya ya. Kelihatan nggak? Sebentar. Sebentar Ya, ya. Pak, kelihatan. Sebentar. Ada. Sebentar ya. Ini ya. Kelihatan nggak ini? Halo? Ya, Halo? Pak, kelihatan. Ini Pak. Ya, ini kodenya ya. Kodenya berapa ini? 626949. Nah, itu masukkan kodenya kalau mau absen. Ya. Ini barcode-nya. Nggak usah lihat barcode-nya lah, pakai barcode juga boleh. Pakai barcode boleh, pakai apa? Kodenya ini. Ini untuk absennya. Silakan absen ya. Jangan sampai lupa. Kalau kalian nggak absen nanti dianggap nggak hadir nanti. Ya, ada pertanyaan? Muhammad Alwan, ada tanya Muhammad. Silakan. Dibuka ini dulu, Muhammad Alwan, dibuka ini. Speaker-nya Ya, dulu. Pak. Ya. Nama Alwan. saya Muhammad Alwan, NRP 077019. Ya, Di oke. jadwal Bapak tadi kan ada asistensi. Nah, itu maksudnya Ya. apa ya? Oke, terima kasih Alwan pertanyaannya. Oke. Udah ya? Udah tahu ini kodenya ya? Saya stop dulu ya. Coba. Ya, kodenya 626949 ya, saya tutup ya. Ya, Alwan terima kasih sudah tanya masalah asisten tadi ya. Saya juga lupa menjelaskan ini. Kembali lagi ke tadi ya. Sebentar. Absennya. Nah, ini ya. Jadi kan ada asistensi itu. Jadi gini, ini kan minggu pertama ya. Minggu pertama itu yang ngajar saya semua ini, baik hari pertama atau hari kedua. Tapi nanti minggu kedua, hari pertamanya kan saya ini ya, kinematika gerak lurus. Nanti ada asisten, nah ini loh. Ada asisten. Jadi ini, nanti asisten akan mengajar di hari kedua. Hari kedua itu berarti hari ini ya, hari Rabu gitu ya. Hari Rabu di minggu genap. Nah, ini kan genap 2. Nanti ada lagi minggu keempat. Nanti ada lagi minggu ke-6. Pokoknya asisten itu memberi materi atau mengajar di minggu genap. Di hari kedua. Ya. Kemudian ada lagi nih. Ini kalau 8 kan ujian ya. Ada lagi nanti ini, minggu ke-10 ada ya. Minggu ke-10, ada lagi minggu ke-12, ada lagi minggu ke-14. Tapi nanti kembali ke Pak Lila ini ya. Kalau saya sih saya ngikuti jadwal aja. Kalau menurut aturannya itu asisten itu memberi materi di minggu genap hari kedua. Tapi nanti kembali ke kesepakatan dengan dosennya. Tapi kalau saya tetap ini nanti kembali ke Pak Lila nantinya. Yang ini. Jadi kira-kira itu Alwan ya. Jadi nanti ada asisten. Nanti jadi untuk materi untuk kelas kalian nanti ada 2 dosen dan 1 asisten ya. Asisten memberi materi ini asistensi ke-1. Nanti apa yang dilakukan oleh asisten? Nanti asisten itu saya minta untuk ini membantu kalian ya untuk mengerjakan soal-soal latihan. Jadi di buku ada soal latihan. Di buku yang kalian pesan itu loh. Di setiap bab itu ada soal latihan. Nanti tugas asisten itu adalah membantu untuk kalian boleh tanya nanti ke asisten ya. Kalau ada soal-soal yang tidak kalian pahami itu. Jadi tugas asisten itu ya, membantu kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal latihan. Ya nanti juga, kalau saya juga ikut bantu juga sih, kalau saya ya. Seperti ini. Ini kan nanti di pertemuan ketiga ini, lihat ya, pertemuan ketiga kan apa ini? Ada tulisan apa ini? Pertemuan ketiga hari kedua ini apa ini? Bisa baca? Pembahasan soal-soal Nah, bab 1 itu. dan 2. Ya, nanti juga saya juga ikut membantu gimana sih ngerjakan soal-soalnya ya. Ada lagi saya nanti di minggu ke-7 ini kan ya. Ya, ini kan pembahasan soal-soal bab 3 dan bab 4. Jadi selain nanti dibantu oleh asisten juga, saya juga ikut memberi contoh bahas soal-soalnya gitu ya. Tapi kalau ini terserah Pak Lila ini ya. Ini kan versi saya ini ya. Nah, kira-kira itu. Ada lagi yang ditanyakan?
Ya, kira-kira itu ya. Udah nggak ada pertanyaan ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, yang bab 1 kemarin bisa ya? Ada pertanyaan yang bab 1 kemarin? Oh ya, gini. Kalau masalah materi ya, masalah materi, kalian bisa ini. Jadi gini, seluruh materi tadi ya, bab 1 sampai bab 7 itu sebetulnya PowerPoint-nya ya, materi di PowerPoint-nya sudah saya taruh di My ITS Classroom. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan materinya, coba kalian buka di My ITS Classroom kelas kalian, kelas 42, itu sudah saya taruh di sana semua. Tapi untuk materi saya ya. Jadi materinya sampai, kalau saya materinya nanti ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu sudah saya taruh di sana. Kalau materi selanjutnya nanti terserah Pak Lila ya. Jadi seluruh materi sudah ada di sana. Kalian nanti tinggal bisa masuk ke situ, kalian download ya. Kemarin kan di WA saya kasih materi juga ya. Saya posting materi juga kan ya. Bab 1 kalau nggak salah itu. Iya, Pak. Nah, itu sebetulnya materi itu juga ada di My ITS Classroom ya. Jadi nggak harus saya berikan di WA group. Kalian bisa mendownloadnya sendiri dengan masuk ke My ITS Classroom. Jadi semua materi sudah saya taruh di sana. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Nanti kalau ada pembahasan ya nanti pembahasan soal ya nanti juga saya taruh di sana gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Kalau nggak ada, langsung aja ya. Dang, bener nggak ada ya? Halo? Pak. Ya, silakan. Mau Farhan ya? Ya, Pak. Ya, oke, Farhan, silakan Farhan. Itu kan di PPT yang pertama kan ada yang tugas itu, Pak. Nah, itu dikumpulkan atau gimana, Pak? Di PPT-nya ya? Di halaman berapa? Halaman terakhir ya? Bukan, sebenarnya saya lihat dulu di slide-nya. Ya, di halaman terakhir kalau nggak salah ya. Enggak gini. Jadi gini, Farhan ya. Jadi gini, Farhan. Nanti tugas itu tidak harus dikumpulkan kok ya. Jadi kan tadi ada tugas 10% tadi ya. Ya, tugas 10%. Itu kalau saya ya. Mungkin tiap dosen beda ya. Kalau saya tidak harus dikumpulkan. Tapi nanti saya minta ini asisten untuk istilahnya apa ya? Melihatlah, nggak harus kumpulkan. Nanti coba kalian sampaikan ke asisten, saya sudah ngerjakan sekian nomor, biar nanti asisten yang memberikan penilaian gitu loh. Tapi nanti kembali ke asisten, kalau asisten minta dikumpulkan, ya dikumpulkan. Tapi kalau dari saya enggak perlu dikumpulkan ya. Ya, jadi nanti asisten saya minta untuk ini melaporkan ya. Nanti asisten saya minta melaporkan ke saya nilai tugas. Jadi nanti saya nilai tadi kan 10% ya. 10% nilai tugas itu biar nanti diurus sama asisten gitu ya. Jadi saya cuma ngurus yang kuis 1, kuis 2 sama ETS dan EAS gitu ya. Nanti gimana teknisnya nanti diskusi sama asisten nanti ya. Ngomong ke asisten aja nanti kalian bisa tanya ke asisten. Yaitu di minggu depan asisten itu ya. Nanti tanya ke asisten bagaimana teknis tugasnya nanti ya. Kalau dari saya sih enggak perlu dikumpulkan, tapi nggak tahu lagi nanti asisten mintanya gimana. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Bapak? Ya. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, Faris ya. Ya, Pak. Muhammad Faris Anwari, oke. Ya, gimana Faris? Pertanyaannya gimana? Perkenalkan, saya Muhammad Faris Anwari, NRP 008. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai materi besaran dan satuan tersebut. Kira-kira yang diberikan itu apakah hafalan besaran atau konversi dimensi pakai angka begitu? Itu cuma dihafal. Oke, Faris ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini,
Biasanya kalau topik besaran dan satuan ya, itu biasanya jarang ini Faris ya. Jarang ditanyakan di ujian biasanya ya. Jadi saya terus terang aja memberi informasi. Biasanya di soal itu kebanyakan yang ditanya itu soal tentang vektor. Kan bab 1 itu kan ada 2 bagian itu ya. Yang pertama tentang besaran, yang kedua tentang vektor kan itu ya. Biasanya yang banyak ditanyakan di ujian itu tentang vektor. Yang mau saya bahas hari ini tuh loh, Faris. Kalau yang kemarin, ya kadang ada sih, cuma jarang ya. Jadi ada juga sih kadang ditanyakan, tapi biasanya jarang. Dan kalau ditanyakan itu biasanya pertanyaan itu ada dua jenis ya. Yang pertama tadi seperti yang kamu katakan Faris ya, yaitu tentang apa? Konversi satuan. Ya, jadi mengubah dari satu satuan, misalkan gini loh. Misalkan ada pertanyaan gini. Berapakah nilai kecepatan kalau satuannya diubah, misalkan ini. Misalkan begini pertanyaannya ya. 40 meter per detik itu berapa kilometer per jam? Nah, kayak gitu loh. Ya, jadi 40 meter per detik itu berapa kilometer per jam? Itu kan artinya konversi satuan ya. Dari satuan meter per detik ke satuan kilometer per jam. Biasanya soalnya seperti itu, tapi jarang soal. Soal seperti itu jarang ditanyakan di ujian ya. Satu. Terus jenis yang kedua biasanya soal tentang dimensi. Nah, dia. Dimensi berarti kan kaitannya dengan besaran turunan ya. Ya, misalkan ini. Tentukan dimensi dari tekanan. Nah, gitu. Gimana? Kalian ada yang tahu? Dimensi tekanan itu ya apa? Jadi gini, kalau dimensi itu kan berkaitan dengan besaran pokok ya. Jadi setiap besaran pokok punya dimensi. Jadi gini, ada berapa sih besaran pokok itu? Ada 6 7. Katakan 7 ya, 7. Yang benar 7 ya. Kalau di sana ada katakan 9, sebenarnya yang benar 7 ya. 9 itu yang 2 itu cuma tambahannya, tapi yang benar itu 7. 7 itu apa? Apa aja 7 itu? 1 panjang ya. 1 panjang, 2 itu massa, 3 itu waktu ya. Waktu. 3 ada yang masuk ini. Yang keempat apa? Suhu. Arus. Sebenarnya sebentar. Kalau mau urut tuh gini ya, saya mulai dari yang urut ya. Biasanya kan kalau nulis mulai dari M dulu ya. M itu apa? Massa. Habis itu L ya. L itu apa? Panjang. Habis itu T. T itu waktu. Terus habis itu baru masuk suhu. Jadi habis waktu itu suhu. Suhu lambangnya apa? Theta ya. Suhu itu lambangnya theta. Lambang dimensinya maksudnya itu ya. Terus habis itu baru arus. Arus lambangnya I ya. Lambang dimensinya I. Habis itu apa? Intensitas cahaya ya. J. J. Habis itu terakhir itu apa? Jumlah zat. Jumlah zat, Pak. Jumlah zat itu N besar. Nah itu. 7 itu. 7 itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan ini, tentukan dimensi dari tekanan. Berarti kalian harus tahu rumusnya. Jadi gini, kalau soal tentang dimensi itu modalnya kalian harus hafal rumus. Ya, misalkan dimensi kecepatan, kan kalian nggak bisa jawab kalau kalian nggak tahu rumus kecepatan. Kan nggak mungkin kalian bisa jawab dimensi kecepatan kalau nggak tahu rumus kecepatan kan itu ya. Rumus kecepatan itu apa? Jarak tempuh dibagi waktu kan gitu. Kalau nggak tahu kan nggak bisa jawab ya. Sama seperti itu, tekanan. Kalian untuk bisa jawab dimensi tekanan kan harus tahu rumus tekanan. Tekanan itu apa rumusnya? F per A, Pak. Benar sekali. Tekanan adalah F dibagi A. F-nya itu kan gaya ya. Gaya dibagi A itu luas ya. Luas bidang tekan kan itu ya. Kalau luas dimensinya apa? L kuadrat. Berarti kan L kuadrat. Kenapa kok L kuadrat? Karena rumus luas itu apa? Panjang kali lebar kan itu ya. Panjang itu L, lebar itu juga panjang ya. L, jadi L kuadrat, benar. Lah kalau gaya? Gaya itu ML kali 2. Tahu dari mana? Tahu dari mana? ML, iya benar, tadi ada yang jawab ML T-2 ya. Benar. Dari mana taunya? Ya harus tahu rumus gaya. Kalian harus tahu rumus gaya. Rumus gaya. Massa kali percepatan. Benar sekali. Massa kali percepatan kan itu ya. Massa kan besaran pokok. Lah, percepatannya bagaimana? MS kuadrat, Pak. Ya, MS kuadrat. MS kuadrat itu satuannya ya. Iya. Ya, M itu apa? M itu kan meter. Meter itu apa? Panjang ya. Panjang. S itu kan apa? Waktu ya. Waktu second, Pak. Secondnya ya.
T kan tadi ya. Ya. Ya itu. Jadi kalian kalau soal dimensi itu kalian harus tahu rumus dari besarannya. Kalau nggak tahu ya nggak bisa jawab. Tapi sekali lagi saya sampaikan soal seperti itu jarang ditanyakan di ujian. Ya, kalaupun keluar ya sekitar 2 soal itu, tapi jarang lah. Saya katakan jarang. Yang paling sering keluar di ujian itu apa? Soal tentang vektor yang mau saya bahas hari ini itu. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Nah, kalau nggak ada lagi, ini Umi join terus ini. Oke, sudah masuk semua. Kalau sudah, saya lanjutkan ke materi hari ini ya tentang vektor ya. Coba saya ini dulu. Tak buka dulu ya filenya. Oke, saya lanjutkan dengan materi hari ini yaitu tentang vektor. Ini. Kelihatan ya? Kelihatan di monitor ya? Sudah keluar Iya, di monitor? Terlihat, Pak. Operasi Terlihat, vektor Pak. gitu ya? Oke. Operasi vektor. Ini nanti materinya bisa kalian download. Saya ulangi lagi, materi ini bisa kalian download di MyITS Classroom ya. Jadi coba masuk ke MyITS Classroom ya untuk mendownload materi-materi yang saya sampaikan di perkuliahan itu ya. Sudah tahu kan cara masuknya ya? Cara masuknya, cara mendownloadnya ya? Ada yang belum tahu? Sudah tahu ya? Sudah, Pak. Nah, ya, nanti coba di-download ini. Ada semua. Ada semua di sana nanti. Oke, jadi tentang operasi vektor. Nah, ini. Nah, sebelum masuk ke sana, kalian harus tahu dulu besaran vektor itu apa ya? Apa besaran vektor itu? Ada yang tahu besaran vektor itu apa? Besaran yang mempunyai arah. Ya, benar. Mempunyai arah kan. Kata kuncinya itu arah ya. Jadi sebenarnya besaran itu bisa kita kelompokkan menjadi 2 macam. Yaitu apa? Besaran skalar sama besaran vektor. Kalau besaran skalar hanya punya apa? Hanya punya nilai ya. Tapi kalau besaran vektor, selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Nah itu yang perlu kalian ketahui. Ya. Bisa kasih contoh, besaran vektor itu apa aja? Kecepatan. Gaya. Ya ini ada di bawah ini ya. Apa contoh di bawah ini, Pak? Kecepatan, gaya. Nah itu. Pokoknya punya arah lah gitu ya. Nah ini, karena dia punya arah, maka nanti bisa kita gambarkan ya dengan menggunakan apa? Anak panah. Anak panah kan punya arah itu ya. Jadi bisa kita nyatakan dengan anak panah. Nilainya dinyatakan dengan panjang anak panah ya. Arahnya dinyatakan dengan arah. Arah biasanya pakai sudut ya. Jadi ini, sudut ini kan ada sudut theta ini ya. Ini menyatakan arah. Jadi gini loh. Biasanya kalau dalam sehari-hari arah itu kan dinyatakan dengan apa? Dengan mata angin, arah ini ya. Arah mata angin ya. Misalkan apa? Coba kalian sebutkan arah yang kalian ketahui itu apa aja? Arah apa aja itu? Yang kalian tahu. Contoh ya, timur kan itu ya. Timur, apalagi? Barat, utara, selatan. Apalagi selain itu? Tenggara. Barat, daya. Nah, kayak gitulah. Nah, itu kan dalam sehari. Jadi nanti gini, nanti di dalam matematika itu nanti arah itu tidak dinyatakan dengan nama seperti itu, tapi menggunakan apa? Sudut. Ini menurut orang matematika ya. Jadi misalkan seperti ini ya, ini digambar ini loh. Jadi misalkan kalau sini katakanlah sini ini, jadi ini loh gambarnya gini aja. Atas itu utara ya. Oke ya. Atas itu utara. Kalau bawah berarti apa? Selatan.
Kalau ke sana, ke kanan, timur, oke ya. Ke kanan itu timur, dari ke kiri berarti barat, gitu ya. Nah, kenapa kok matematika tidak menggunakan arah mata angin? Karena arah mata angin kan jumlahnya cuma terbatas ya. Ada berapa itu? Kalau kalian kan ada cuma 8 ya. Iya. Tadi loh. Nah, kalau yang selain itu, misalkan di antara timur dan tenggara, kan nggak ada namanya itu ya. Gitu kan? Jadi itu maksud saya ya. Jadi maksud saya begini, arah kan nggak cuma 8 arah mata angin itu aja kan, karena ada banyak arah kan itu ya. Makanya matematika tidak menggunakan arah mata angin, tapi menggunakan apa? Sudut gitu ya. Jadi misalkan gini loh, misalkan sudut 0 ya, sudut 0 berarti kan ke sana ya, berarti ke arah timur gitu ya. Sudut 0 berarti ke arah timur. Kalau sudut 90 derajat berarti ke mana? Ke utara gitu ya. Kalau sudut 180 derajat berarti kemana? Ke sana ya. 180 derajat berarti kemana nih? Ke barat. Kalau 270 berarti kan ke bawah ya. 70 berarti apa? Nah, kayak gitu loh. Kalau tenggara berarti berapa? Sudutnya berapa? Tenggara itu sini loh ya. Tenggara itu sini ya. Tenggara kan sini ya. Berarti berapa tuh? 315 Pak. Berarti sini aja 270 ya. Ke sini 270 ya. Berarti berapa? 270 ditambah ini ya. Berapa? 270 tambah 45 berapa? 15, Pak. Ya, itu 315. Itu berarti arah apa? Arah tenggara. Atau kalau kalian nggak mau nyebutkan 315 juga boleh, tapi ke sini ya. Tapi minus ya. Minus berapa di sini? Minus 45 gitu ya. Jadi tenggara itu bisa kalian sebutkan dengan 315 derajat, atau kalian juga bisa nyebutkan minus 45 derajat. Jangan lupa minusnya ya. Kalau kalian nyebutkan 45 derajat itu bukan tenggara. 45 derajat itu berapa? Apa 45 derajat itu? Bukan tenggara, tapi apa? Timur laut, Pak. Timur laut, Pak. Timur laut. Nah, itu ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, itu. Terus berikutnya lagi apa ini? Nah, ini adalah, ini kalau vektor itu sama ya. Sama itu berarti apa? Panjangnya sama, arahnya sama ya. Ini vektor negatif. Vektor negatif itu vektor apa? Vektor yang arahnya berlawanan. Ya, berlawanan kan. Besarnya bagaimana? Sama nggak besarnya? Sama, Pak. Sama panjang. Nah, ya ini. Nah, ini ya. Ini apa ini? Representasi vektor cara analitis. Jadi gini. Jadi kalau yang tadi ya, yang barusan saya singgung tadi itu, ini kan, ini cara apa ini? Geometri. Nah, cara geometri. Jadi cara geometri. Kalau yang ini, cara apa? Cara analitis. Nah, bedanya apa antara analitis sama geometri? Kalau geometri itu pakai gambar gitu ya. Jadi apa yang digambar ya? Anak panah. Gitu ya. Kalau analitis, nggak perlu gambar kalian ya. Jadi analitis itu nggak perlu gambar, tapi cukup memberinya dengan angka ya. Jadi pakai angka. Jadi gini, kalau menurut kalian lebih gampang mana? Cara geometri apa analitis? Jadi ini kalau geometri pakai gambar ya. Geometri pakai gambar anak panah. Kalau analitis nggak perlu gambar. Cukup menuliskan angka. Jadi nanti ada 2 angka kalau 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi nanti ada 3 angka. Jadi kalau 1 dimensi 1 angka ya. 1 angka berarti 1 dimensi, kalau 2 angka 2 dimensi. Kalau 3 angka berarti 3 dimensi. Kalau menurut kalian lebih gampang mana? Menggunakan cara geometris atau analitis? Geometri, Pak. Analitis, Pak. Geometris, Pak. Geometris atau analitis? Oke, kalau kalian jawab geometris, berarti harus gambar ya. Oke, saya kasih gambaran gini. Misalkan vektornya itu di dalam ruang. Ya, jadi misalkan ya dalam ruang. Dalam ruang berarti kan 3 dimensi ya. Oke ya? Iya, Pak. Kalian kalau gambar itu di mana? Gambar atau menulis? Gambar lah. Kan geometri kan gambar ya. Kalian kalau gambar itu di mana? Di kertas, di papan tulis, atau bagaimana? Di 2 dimensi. Ya, 2 dimensi kan? Di 2 dimensi. Di kertas. Bener kan? Bisa nggak kalian gambar di 3 dimensi?
Iya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Sulit. Sulit. Itulah. Jadi cara geometri itu baru gampang kalau apa? Kalau vektornya 2 dimensi. Kalau vektornya 2 dimensi bisa. Nah, kalau vektornya vektor ruang, bisa nggak digambar? Kan nggak pernah ya gambar di 3 dimensi ya. Ya bisa sih pakai komputer tapi ya. Komputer 3D ya. 3 dimensi. Tapi sulit lah. Ya. Jadi nanti di fisika ya, nanti cara geometri itu ditinggalkan ini ya. Jadi nanti di fisika untuk selanjutnya kita akan menggunakan cara apa? Cara analitis. Alasannya tadi ya. Alasannya tadi karena cara geometri itu hanya bisa diterapkan kalau apa? Vektornya 2 dimensi atau 1 dimensi. 1 dimensi bisa, 2 dimensi bisa. Tapi kalau 3 dimensi sudah susah ya. Jadi nanti kita tidak menggunakan cara geometri tapi menggunakan cara analitis gitu ya. Jadi kalau cara analitis nanti ada ini. Ada tiga vektor satuan ya. Yaitu apa? Vektor I, vektor J sama vektor G. Ini ada istilah vektor satuan ya. Vektor satuan tuh kalian harus tahu dulu. Vektor satuan itu apa sih? Vektor satuan itu vektor yang nilainya 1. Ya. Jadi nilainya 1. 1 apa? Ya tergantung vektornya. Kalau vektor kecepatan berarti apa? 1 meter per detik. Ya, kalau satuannya meter per detik loh ya. Kalau satuannya pakai kilometer per jam ya 1 kilometer per jam. Kalau vektornya vektor gaya berarti vektor satuannya apa? 1 Newton gitu ya. Ya, jadi bergantung sama vektornya sama satuan yang digunakan. Nah, itu ada 3 vektor satuan. Yaitu vektor I, vektor J, sama vektor K. Kalau vektor I itu ke arah sumbu X berarti yang ini ya. Berarti yang tadi loh, ke arah mana itu? Ke arah timur tadi ya. Ya, sumbu X kan ke arah timur ya. Kemudian kalau vektor J itu yang sumbu Y berarti apa? Ke arah utara, katakanlah gitu ya. Terus kalau K, sumbu Z itu arah mana ini? Ke arah pembaca, Pak. Ya, benar. Ke arah pembaca. Berarti menuju kita ya. Jadi dari layar menuju kalian gitu loh. Benar, ke arah pembaca atau ke arah kita. Ya, jadi gini ya. Makanya 3 dimensi repotnya gitu ya. Z-nya nggak bisa digambar. Nah, gitu. Nah, ini ya. Ini nih. Ini gambar perspektif ya. Jadi kalau Y ini ke sana ya. Y itu berarti ke arah mana nih? Ke arah kiri ya. Timur. Ya, timur, benar. Y ke arah timur, katakanlah gitu ya. Y ke arah timur, benar. Z-nya ke arah apa? Utara ya. Katakanlah itu ya. Jadi Y-nya ke arah timur, Z-nya ke arah utara, katakanlah gitu ya. Terus X-nya ke arah mana? Ya. Pembaca. Ya, benar tadi. Menuju pembaca ini ya. Iya, Pak. Menuju pembaca ini. Jadi X-nya itu menuju pembaca. Jadi bukan ke sini, bukan ini ya. Bukan ke sini bukannya, tapi ke arah menuju pembaca ya. Menuju kalian. Jadi dari layar menuju kalian ini. Ya, jadi kalau misalkan dianggap aja ini di tanah gitu ya. Kalau di tanah, katakanlah misalkan kalau Y itu tidak di permukaan tanah ya. Bukan tanah, misalkan Y ini ke timur, Z itu ke utara, maka X itu kemana? Ke atas gitu ya. Ke langit gitu ya. S menuju langit, Y itu menuju, apa tadi? Timur, Z-nya ke selatan gitu ya. Timur. Ya, oke gitu ya. Tapi biasanya nggak seperti itu. Biasanya itu dibuat gini. Biasanya itu gini. Biasanya X itu ke timur ya. Biasanya itu ya. X itu arahnya dibuat ke timur. Y dibuat arahnya ke utara gitu ya. Jadi anggap aja ini ke timur. Yang ini adalah ke utara. Maka ini apa? Ke atas. Ke atas berarti ke langit gitu ya. Ya, nah, biasanya gitu. Nah ini. Jadi tadi kan saya katakan, kalau vektor 3 dimensi, nanti ada 3 angka. 3 angka itu apa ya? Ini loh. A, ya ini ya. A, B, C. Itu 3 angka ya. Kalau 2 dimensi berarti apa? A sama B gitu ya. Terus tadi kan tanya, berapa besar vektornya? Nah ini, pakai ini kan. Ini rumus apa ini? Ada yang tahu? Akar A kuadrat plus B kuadrat, itu rumus apa?
dulu kalian pelajari di SMA itu. Ada yang tahu rumus apa? Pitagoras. Benar, Pitagoras. Itu rumus Pitagoras ya. Pitagoras 3 dimensi. Atau lebih tepatnya itu besarnya, nilainya. Besarnya. Kalau arahnya, ini arah. Jadi nanti arahnya itu pakai 3 sudut, yaitu apa? Alfa, beta, sama gamma. Sebentar. Biar kalian nggak bingung itu, saya ulangi dulu ya. Jadi gini loh, sebentar, saya ulangi dulu ini ya. Nah ini loh, mungkin kalian bingung nanti. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau ini vektor 2 dimensi ini ya. Ya, 2 dimensi. Karena ada sumbu X sama sumbu Y saja. Oke ya. Kalau vektor 1 dimensi, arahnya dinyatakan dengan apa? Ini loh, theta ini ya. Ya. Theta dicari pakai ini kan, pakai rumus apa itu di situ? Rumus apa ini? Theta dicari pakai rumus apa ini? Tan ya, pakai tan ya. Jadi nanti theta itu pakai tangan ya. Jadi theta sama dengan arkes tangan ya. Arkes tangan. Ya arkes tangan atau apa? Inverse-nya ya. Arkes. Ya, inverse. Lah bedanya dengan yang ini apa? Biar kalian nggak bingung ya. Kalau ini kita sudah bicara apa? Vektor 3 dimensi. Karena apa? Karena ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, kalau 3 dimensi, kita butuh 3 sudut, yaitu apa? Alfa, beta, sama gamma. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau vektor 2 dimensi, arahnya dinyatakan dengan 1 sudut saja, yaitu theta. Tapi kalau vektor 3 dimensi, kita butuh 3 sudut ya. Sudut alfa, sudut beta, sama sudut gamma. Nyarinya gimana? Ini nggak tahu. Rumusnya ada nggak? Bentar. Nyarinya pakai kosinus ya. Nyarinya pakai kosinus. Jadi kalau tadi kan pakai tangan ya. Ini pakai kosinus. Jadi misalkan ini loh. Misalkan kalian diminta mencari alfa. Alfa itu apa? Alfa itu berarti arkes kosinus ya. Arkes kosinus dari ini. Komponen X-nya, komponen X-nya kan A ya. Komponen A dibagi totalnya. Totalnya itu apa? Ini loh. R ini ya. Ya. Jadi arkes kosinus dari apa? A per R itu alfa. Kalau beta, berarti komponen Y-nya. Berarti ini B ini ya. B dibagi totalnya. Totalnya kan R ini ya. Panjangnya ya, R. Dan kalau gamma berarti ini. Arkes kosinus dari C dibagi R. Mungkin ada contohnya ini. Oh, ini yang 2 dimensi ini ya. Ini yang 2 dimensi ini. Jadi, X sama Y. Kalau dimensi kan cuma theta ini ya. Ini ya, theta ini. Ini loh. Theta, ini loh, pakai ini ya, rumus ini ya. Tan theta ini ya. Tan theta, apa itu? Komponen Y dibagi komponen X. Ya, ini kan. Ini komponen X-nya AX ya. Komponen Y-nya AY. Gitu ya. Jadi tan theta AY dibagi AX. Ini kalau 2 dimensi ini. Kalau yang saya bahas barusan itu yang ini. Yang apa ini? Yang ini ya. Ini. Enggak ada 3 dimensi ya. Oh, enggak ada ini ya. Jadi prinsipnya gini. Pokoknya kalau 3 dimensi kita butuh 3 sudut untuk menyatakan arah. Ya. Yaitu apa? Sudut alfa, sudut beta, sudut gamma. Kalau 2 dimensi cukup 1 sudut saja, yaitu apa? Theta. Theta itu apa? Sudut terhadap sumbu X. Ya. Kalau 3 dimensi ada 3 sudut, alfa, beta, gamma. Alfa itu apa sih? Sudut terhadap sumbu X. Beta itu sudut terhadap sumbu Y, gamma itu apa? Sudut terhadap sumbu Z. Nyarinya pakai kosinus, arkes kosinus ya tadi ya. Itu ya. Itu tentang vektor. Terus berikutnya apa ini? Nah, terus lanjutannya, atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke operasi vektor ya? Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Arkes itu masih anti ya, Pak? Arkes cos masih anti cos gitu. Gini ya. Ya anti benar. Anti atau lebih tepatnya inverse ya. Jadi gini, saya kasih contoh ya.
Misalkan kalian saya tanya ya, cos 60 derajat berapa? Setengah, Pak. Setengah. Itu namanya kosinus ya. Kosinus 60 derajat itu setengah, itu namanya kosinus. Kalau arkes itu gini, arkes kosinus setengah. Berapa? 60 derajat. Nah, kayak gitu. Jadi inverse-nya. Saya kira lebih tepat kalian menggunakan istilah inverse ya. Kalau anti kayaknya kurang pas ya. Jadi kalian gunakan kata inverse. Jadi arkes cos setengah jawabannya adalah 60 derajat gitu ya. Ada lagi misalkan ini. Arkes cos setengah akar 2. 45. Ya, kayak gitu, 45 derajat gitu ya. Tapi itu kan ada di kalkulator ya, nggak usah khawatir. Nanti di kalkulator tombolnya itu biasanya kalau di kalkulator itu ya, tombolnya itu apa? Cos terus ada pangkat min 1 gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu namanya arkes cos, ya seperti itu tadi. Kayak gitu ya, oke. Ya, jadi udah nggak ada pertanyaan lagi atau ada yang lagi? Sebelum saya masuk ke operasi vektor ya. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya ini biasanya soal-soal sering keluar soal-soal kayak gini, soal yang ditanyakan di ujian itu ya ini. Soal-soal kayak gini nanti saya beri contohnya ya. Ya, berikutnya saya lanjutkan dengan ini, operasi vektor ya. Operasi vektor itu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian titik, terus ada lagi operasi, sebentar ya, kayaknya nih saya pakai slide ini tambah bingung saya. Wes gini aja deh, biar kalian juga nggak ikut bingung ya. Jadi gini, udah saya tinggalkan dulu slide ini ya. Slide ini seperti tambah membingungkan. Gini aja, saya sampaikan lewat mulut aja ya. Jadi ini, operasi vektor itu saya katakan satu ya, operasi penjumlahan satu ya, operasi vektor satu, operasi penjumlahan. Jadi vektor ditambah vektor gitu ya, satu. Yang kedua itu adalah apa? Operasi pengurangan, udah ya. Dua, operasi pengurangan. Terus yang ketiga, operasi perkalian. Nah itu ya, operasi perkalian. Yang pertama itu perkalian dengan skalar. Ya. Yang kedua, perkalian dot, perkalian titik. Terus yang ketiga, apa? Perkalian silang. Situ aja deh. Pemangkatan tambah bingung nanti ya. Pemangkatan. Jadi ini. Jadi ada berapa operasi? 3 ya? 4. 3. Coba dihitung lagi ya. Operasi pertama itu apa? Penjumlahan. 1 ya. Operasi yang kedua apa? Pengurangan. Pengurangan. Operasi yang ketiga perkalian. Pasti itu aja. Itu aja. Jadi ada berapa operasi? 3. Ini nggak usah dihiraukan ini. Tambah bingung saya ini. Oh, ada pembagian tambah bingung ini ya. Nggak usah. Jadi ini aja yang penting nih ya. Saya ini loh. Ini yang penting. Saya baca slide tambah bingung. Nanti lebih jelas di buku ya. Di buku itu lebih jelas. Di slide tambah bingung ya. Ini loh. Yang penting itu ini ya. Jadi ada berapa operasi? Penjumlahan, pengurangan, perkalian. 3 operasi ya. Terus perkalian dibagi lagi. Perkalian tadi ada berapa macam? Ada 3 tadi ya. 1, perkalian dengan skalar. Ya, 1, perkalian dengan skalar. Yang kedua, apa? Perkalian titik. Atau perkalian dot. Ya. Titik kan dot. Ya, terus yang berikutnya lagi apa? Perkalian silang. Atau apa? Cross. Ya, saya ulangi lagi. Operasi vektor ada 3 macam ya. 1, operasi penjumlahan. 2, operasi pengurangan. 3, operasi perkalian. Gitu ya. Operasi perkalian dibedakan lagi. Ada operasi perkalian vektor dengan skalar. Ya, yang berikutnya adalah perkalian titik, perkalian dot. Yang berikutnya adalah apa? Perkalian silang atau apa? Perkalian cross. Nah, itu aja deh. Biar gak tambah bingung ya. Gitu ya? Maaf Pak, permisi izin bertanya. Iya, ya.
Saya Lili Zelvi, Iya, Lili NRP Zelvi. 502-120-1005. Oke. Mau bertanya, Pak. Kemarin saya sempat nonton video yang ada di Classroom. Terus saya ngertinya itu untuk perkalian vektor yang dot itu menghasilkan skalar, Pak. Apa sama dengan yang perkalian dengan skalar atau bagaimana, Pak? Oh gini. Yang saya dapatkan itu perkaliannya itu dibagi dua, ada dot product sama vektor product. Nah, yang cross itu menghasilkan vektor, sedangkan yang dot ini menghasilkan skalar. Apa beda, Pak, dengan perkalian dengan skalar yang dot product? Ya, terima kasih. Oke. Ya, bagus pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Lili. Jadi gini, saya beri contoh ya. Saya beri contoh dengan yang ada di fisika ya, misalkan ini. Kalian tahu rumus momentum ya? Momentum rumusnya bagaimana? M kali dm dv, Pak. Momentum sama dengan apa? Massa kali perubahan ya, benar. Kecepatan. Massa kali kecepatan kan ya? Oke ya. Momentum sama dengan massa kali kecepatan. Saya tanya lagi. Massa itu besaran apa? Skalar apa vektor? Skalar. Oke, skalar. Kecepatan itu besaran apa? Skalar apa vektor? Vektor. Nah, skalar bisa vektor. Kecepatan skalar apa vektor? Vektor. Kalau kalian ngomong kecepatan itu skalar, itu bukan kecepatan tapi kelajuan. Speed. Ya, beda loh ya. Jadi speed sama velocity beda loh ya. Kalau speed itu kelajuan. Speedometer berarti pengukur kelajuan. Jadi bukan kecepatan. Jadi sebenarnya kalau dalam sehari-hari orang ngomong kecepatan itu sebenarnya salah itu. Jadi coba jangan kalian kacaukan dengan istilah sehari-hari ya. Dalam percakapan sehari-hari orang ngomong kecepatan tapi dia nggak nyebutkan arah, itu sebenarnya salah itu. Jadi misalkan kalian naik mobil dengan kecepatan 40 km per jam, itu salah. Salahnya di mana? Karena nggak nyebutkan arah. Jadi kalau di fisika kalian ngomong kecepatan harus nyebutkan arah. Kalau nggak nyebutkan arah berarti itu bukan kecepatan tapi apa? Kelajuan atau speed. Nah itu ya, coba. Jadi ketika kita bahas fisika coba jangan dikacaukan dengan ini loh ya, percakapan sehari-hari ya. Ya, jadi kalau di fisika kecepatan itu vektor. Ya kalau nggak pakai arah itu namanya bukan kecepatan tapi apa? Kelajuan ya, atau speed. Kalau kecepatan itu velocity ya. Velocity, tulisannya VELOCITY ya, velocity. Nah itu tuh. Jadi gini, jadi yang ditanyakan Lili tadi itu gini, kan massa itu besaran skalar ya, oke ya. Kecepatan besaran apa? Vektor ya. Vektor. Hasilnya apa? Hasilnya kan momentum. Momentum itu punya arah nggak? Punya, Pak. Berarti dia besaran apa? Ya. Vektor. Nah gitu, itu yang saya maaf. Itu yang saya maksud dengan skalar kali vektor. Jadi skalar kali vektor hasilnya adalah vektor. Nah itu yang pertama ya. Ya, jadi besaran skalar kali besaran vektor hasilnya adalah besaran vektor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi namanya apa? Perkalian titik. Misalkan saya beri contoh gitu ya, misalkan ini. Usaha, coba. Rumusnya usaha apa? Ada yang tahu? Gaya kali perpindahan. Apa? Gaya kali perpindahan. Benar sekali. Oke ya. Ya, benar. Jadi usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Saya tanya lagi. Gaya itu besaran apa? Vektor, Pak. Vektor. Perpindahan? Vektor. Ya. Pak. Usaha. Usaha itu skalar apa vektor? Vektor. Usaha itu kerja ya? Usaha itu kerja itu energi. Energi itu punya arah nggak energi itu? Enggak. Tidak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Ya, enggak punya. Kerja atau energi itu nggak punya arah. Jadi coba kalian lihat. Gaya besaran vektor ya. Saya kalikan perpindahan besaran vektor. Hasilnya kan besaran skalar ya. Yaitu usaha atau kerja. Atau energi kan itu ya. Nah itu yang kedua itu. Itu yang disebut dengan nama perkalian titik. Ya, jadi kenapa kan harus pakai titik itu ya. Terus yang ketiga, perkalian silang. Ya. Nah, contohnya apa yang perkalian silang itu?
Contohnya yang paling torsi, benar sekali, torsi. Torsi itu apa? R cross. Ah, itu. R itu apa sih? R itu posisi, vektor posisi ya. Posisi itu punya arah nggak posisi itu? Punya, Pak. Punya. Kalian posisinya di mana? Di depannya saya, belakangnya saya. Misalkan kalian posisinya 1 meter dari saya. Kan beda kalian di belakang saya sama di depan saya ya. Iya, Pak. Sama-sama 1 meter tapi kan beda. Kenapa satu di depan, satu di belakang. Satu di samping kiri, di samping kanan ya. Jadi posisi itu punya arah. Posisinya di utara, di selatan, di timur, itu arah. Terus dikali dengan apa tadi? Gaya ya. Gaya kan vektor ya. Jadi posisi kali gaya. Hasilnya torsi. Torsi juga vektor gitu ya. Torsi itu apa ya? Torsi itu istilahnya, ya torsi. Torsi itu momen gaya ya. Atau bahasa kerennya torsi ya. Torsi itu vektor, punya arah. Jadi itu. Jadi ada 3 perkalian itu ya. Jadi yang pertama itu besaran skalar kali besaran vektor. Hasilnya apa? Besaran vektor. Gitu kan? Yang kedua apa? Besaran vektor kali besaran vektor, hasilnya skalar ya. Contohnya tadi usaha tadi ya. Yang ketiga apa? Besaran vektor kali besaran vektor, hasilnya itu apa? Besaran vektor. Contohnya tadi torsi. Nah itu loh, maksudnya itu. Jelas ya? Jadi ada 3 macam. 3 macam perkalian ya. 3 macam perkalian. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 macam perkalian. Yang pertama itu apa? Skalar kali vektor. Skalar kali vektor, hasilnya vektor. Yang kedua apa? Vektor kali vektor, hasilnya skalar. Yang ketiga, vektor kali vektor, hasilnya vektor. Nah itu. Jelas ya sampai situ ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini apa ini? Penjumlahan ini ya. Ini penjumlahan kan ini ya. Saya kira tahu lah. Tapi ini pakai apa? Pakai metode apa ini? Pakai cara apa ini? Geometri ini ya. Geometri. Kan digambar ini ya. Ini pakai geometri nih, digambar ini ya. Nah, ini kalau ini apa ini? Ditambahkan semua ya. Ini pakai cara geometri nih. Jadi sudah tahu kan kelemahannya cara geometri ya? Apa kelemahannya cara geometri itu? 3 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi nggak bisa. Kan kalian nggak bisa gambar kayak gini di ruang ya. Ini kan bisa, kenapa? Karena di kertas ya. Di kertas atau di layar ini ya. Di papan tulis bisa ini. Ya, ini penjumlahan ini ya. Nah, ini penjumlahan. Ini masih pakai cara geometri ya. Ini kayak gini nih. Ini pakai cara geometri ya. Lah, kalau ini pakai analitis ini ya. Ya, ini dah. Yang geometri saya lewati aja ya. Langsung saja. Kenapa? Karena nanti nggak kita pakai ya. Saya bahas yang analitis aja nih, saya lewati ini. Sekedar gambaran aja ya. Pokoknya kalau jumlah itu disambung gitu aja ya. Kan disambung anak panahnya itu ya, kalau jumlah itu ya. Kalau dikurangi, tadi diapakan dulu, dibalik dulu ya. Jadi misalkan, yang dibalik itu apa arahnya? Jadi misalkan, ini nggak ada di sini ya. Jadi misalkan A dikurangi B, berarti apa? B-nya saya balik dulu ya. Arahnya maksudnya itu ya. Jadi misalkan ini, vektor B ke arah timur, berarti kalau minus B berarti ke arah mana? Ke barat, Pak. Nah, kayak gitu ya. Misalkan ini, vektor B ke arah tenggara, berarti minus B ke arah mana? Barat laut, Pak. Benar, barat laut. Pokoknya arahnya berlawanan ya. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini aja yang saya lewati aja nih, yang ini aja deh. Nah, kalau ini cara analitis ya. Jadi kalau ditambahkan itu berarti apa? Ditambahkan masing-masing komponen ya. Jadi ini apa? Vektor A ditambah vektor B. Berarti nanti apa? Ini kebetulan vektornya apa? 2 dimensi ini ya. Sepertinya 2 dimensi ya. Kenapa? Nggak ada Z-nya ini ya. Ya sama sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Ini kayaknya vektor 2 dimensi ini. Jadi komponen X ditambahkan dengan komponen X. Pokoknya menjumlahkan berarti apa? Berarti menjumlahkan setiap komponen gitu ya. Ya, nanti resultannya ya ini. Komponen resultannya itu nanti. Ya. Nah, kalau pengurangan ya harus diubah dulu arahnya ya. Kayak tadi loh. B diubah menjadi minus B gitu ya.
Gini nih, kayaknya ini di slide ini agak membingungkan ya. Operasi vektor apa ini? Atau gini, mungkin ada ditanyakan, kalau saya lihat, melihat slide malah nggak tambah ngerti, tambah bingung ini ya. Saya lihat slide-nya ini ya. Slide-nya malah tambah membingungkan ini ya. Kalau menurut saya lebih baik kalian coba pelajari yang di buku itu ya. Di buku lebih enak dimengerti itu ya. Daripada yang di slide ini ya. Tapi tidak apa-apa lah. Nanti saya jelaskan lewat ini aja ya. Lewat contoh-contoh soal aja ya. Kalau kalian baca ini bukannya tambah ngerti malah tambah bingung ini sepertinya. Kalau menurut saya sih. Jadi ini, abaikan dulu lah apa yang ada di slide ini ya. Tapi nggak semuanya kok, ada beberapa yang bisa difahami ya. Kayak gini ini tambah bingung ini ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Operasi titik. Oke lah. Jadi gini aja, saya buat gampangnya aja ya. Saya buat gampangnya aja, gini aja. Biar kalian nggak tambah bingung. Saya buat gampangnya aja. Jadi misalkan di sini dikatakan, pokoknya gini loh. Pokoknya prinsipnya gini. Kalau penjumlahan, ya prinsipnya gini aja. Kalau penjumlahan berarti apa? Berarti jumlahkan setiap komponen ya. Jadi komponen X jumlahkan dengan komponen X, komponen Y dengan komponen Y, komponen Z dengan komponen Z. Wes gitu aja ya. Sederhananya gitu. Kalau pengurangan, berarti apa? Berarti tinggal dibalik ya. Jadi misalkan gini, misalkan ya tadi ke timur menjadi ke barat gitu ya. Kalau dalam operasinya ya gampang aja kalau pakai cara analisis, tinggal dikurangkan aja ya. Jadi misalkan vektor A dikurangi vektor B, ya tinggal apa? Kurangkan tiap komponen. Jadi nanti apa? AX kurangi dengan BX gitu ya. AY dikurangi BY, AZ dikurangi BZ gitu aja kan. Sederhana kok. Jadi enggak, kalau di sini malah tambah bingung ini. Nah, ini tambah cara geometri sudah enggak usah ya. Nah, ini tambah bingung ini. Jadi gitu. Jadi pokoknya menjumlahkan vektor itu artinya menjumlahkan setiap komponen. Mengurangkan vektor itu sama artinya dengan mengurangkan setiap komponen. Wes gitu aja, titik ya. Biar enggak tambah bingung. Terus berikutnya perkalian. Nah, itu ya. Perkalian. Jadi misalkan ini, massa kali kecepatan ya, nah gitu ya. Massa itu kan besaran skalar ya, kecepatan besaran vektor, gitu kan ya. Berarti nanti ada 3 komponen, kalau 3 dimensi ya. Jadi nanti ada komponen X, komponen Y, komponen Z. Jadi nanti kecepatan, nanti ada kecepatan X, kecepatan Y, sama kecepatan Z, gitu ya, namanya gitu ya. Gitu kan? Dan nanti momentum juga gitu, ada momentum X, momentum Y, sama momentum Z, gitu loh. Momentum X sama dengan apa? Ya, massa kali kecepatan X. Momentum Y sama dengan apa? Massa kali kecepatan Y. Momentum Z sama dengan apa? Massa kali kecepatan Z. Nah, itu apa? Perkalian skalar dengan vektor. Jadi gitu ya. Jadi gampangnya seperti itulah. Jadi kalau perkalian skalar dengan vektor artinya apa? Skalarnya kalian kalikan untuk setiap komponen dari vektornya. Sampai di situ bisa dimengerti ya. Tambah bingung. Ngerti ya? Itu ya. Jadi perkalian skalar vektor seperti itu. Jadi kalikan nilai skalarnya dengan setiap komponen vektornya. Jadi misalkan massa kali kecepatan. Ya massa kali kecepatan X nanti menjadi momentum X ya. Massa kali kecepatan Y nanti menjadi momentum Y. Massa kali kecepatan Z nanti menjadi momentum Z gitu ya. Gampangnya gitulah. Nah, terus yang berikutnya ini perkalian titik. Saya ulangi lagi. Perkalian titik hasilnya apa? Skalar. Nah, skalar. Ini ya, seperti contohnya ini ya. Vektor A, jangan lupa ada titiknya loh ya.
Ya, saya ulangi lagi. Biasanya sering salah itu, ngerjakan soalnya itu ya. Jadi jangan lupa dikasih apa? Titik. Kenapa? Ya, soalnya ada dua macam. Kalau nggak titik apa? Silang ya. Nah, ada juga yang nulis di soal itu, kadang jawab soal di ujian itu, nggak pakai titik lah sih. Langsung dempet, itu membingungkan itu. Titiknya nggak ada, silangnya nggak ada, terus apa itu? A langsung gandeng ya. A, vektor B, ya, itu apa itu? Itu lain lagi tuh nanti ya. Itu lain lagi tuh. Jadi itu nanti di topik lanjutan itu ya. Di topik di semester-semester yang lebih lanjut itu ya. Jadi kalau kalian nulis seperti itu nanti nilainya saya kurangi nanti ya. Jadi harus dijelaskan itu pakai titik atau pakai silang. Tapi kalau skalar langsung. Jadi misalkan apa? Massa kali kecepatan ya. M-nya jangan dikasih panah karena dia skalar ya. P-nya kalian kasih panah. Kalau dikasih panah berarti apa? Dia itu vektor. Terus nggak usah dikasih titik, nggak usah dikasih silang. Langsung digandengkan gitu aja ya. M, V, vektor. Jadi gitu, itu yang harus kalian tahu ya. Jadi kalau skala dengan vektor langsung ya, langsung digandengkan. Tapi kalau vektor dengan vektor ada dua pilihan, pakai titik atau pakai silang. Bedanya kalau pakai titik hasilnya skalar, kalau pakai silang hasilnya vektor. Seperti ini ya. Coba lihat ini. A titik B hasilnya apa ini? A ya. A ini kan nggak pakai panah. Ya, kalau nggak pakai panah berarti apa dia? Panjang panahnya. Panjangnya saja atau skalar ya. Jadi ini loh. Iya. Kalau ini loh, lihat. Ini kan ada panahnya ya, berarti dia vektor. A besar ini vektor. B besar ini apa? Vektor. A kecil itu apa? Panjangnya. Skalar. Skalar. Nilainya, Pak. Nilai perkaliannya ya skalar. Contohnya apa? Contohnya tadi. Misalkan ini gaya ya. Ini gaya, ini apa nih? Perpindahan. Perpindahan, vektor, ya. Pak. Jadi gaya kali perpindahan hasilnya apa? W. W itu apa? Usaha ya. Skalar. Ah, kayak gitu. Jadi seperti ini ya. Ini. Itu jadi, nah itu nanti ya hasilnya itu, sebentar ya. Kalau gini bisa nggak ya? Oke. Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. A dot B, oke. Iya, Pak. Tahu. Nah ini ya. Jadi nanti kalau ngitung besarnya ini, A dot B itu sama dengan apa? Besarnya A, besarnya B, dikalikan kosinusnya ya. Ya, jadi A besar, ini perkalian titik ini ya. Perkalian titik itu gini. Nah, nanti kalau menggunakan komponen vektor, A dot B itu berarti apa? AX BX plus AY BY ya. Ada lagi nih, AZ BZ. Ini kalau pakai 3 komponen ini ya. Nah, ini kan. Ini kalau dua dimensi ya. Kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, bentar, ini apa? Ini perkalian titik ini ya. Oke. Nah, ini perkalian titik. Jadi nanti hasilnya adalah A dot B ya. Nanti apa? AX BX plus AYB, ada lagi apa? Plus AZ BZ. Itu berupa skalar ya. Karena cuma angka. Nah, sebagai pembanding misalkan ini, perkalian silang ya. Nah ini, kalau perkalian silang hasilnya apa tadi? Vektor ya? Vektor, Pak. Vektor, Pak. Vektor. Oke, perkalian silang hasilnya vektor. Nah, kalau ini. Nah, ini. Kalau perkalian silang itu hasilnya vektor, berarti kan ada 2 hal ya. Yang pertama itu berkaitan dengan nilai, yang kedua berkaitan dengan apa? Arah kan itu ya. Lah arahnya bagaimana? Kalau nilainya kan udah tahu, ini nilainya kan ini ya. A cross B berarti apa? A besarnya B dikalikan apa? Sinus.
Ya, itu nilainya. Besarnya, arahnya bagaimana? Nah, arahnya ini pakai apa ini? Kalau di sini pakai apa? Arah apa ini? Putaran sekrup ya. Ya, Pak. Atau gini loh, kalau saya sebenarnya kurang suka ya kalau pakai aturan sekrup itu, karena ini kalian dari semua sudah tahu cara geraknya sekrup ya. Nggak semuanya tahu ya. Kalau saya sih lebih suka pakai ini, aturan tangan kanan ya. Pakai aturan tangan kanan gitu ya. Jadi misalkan ini A cross B gitu ya. Jadi gini, mungkin lebih enak gini ya. Belajar gini ini tambah, sebentar, bukannya tambah ngerti, tambah pusing ya. Gini aja deh, tak kasih ilustrasi aja deh. Jadi gini, misalkan ya, misalkan saya kasih contoh gini. Misalkan A itu arahnya ke timur ya. Ke timur, berarti sumbu X ya. A ke timur, terus B itu arahnya ke utara. Sumbu Y ya. Jadi A cross B, arahnya kemana? Arah timur, cross arah utara. Kalau saya pakai ini, bisa lihat tangan saya. Kalau saya pakai ini, pakai aturan tangan kanan ya. Coba kalian tangan kanan ini kan ya. Itu kan ada 3 jari itu ya. Ibu jari, terus apa ini? Telunjuk ya. Telunjuk sama jari tengah itu ya. Jadi gini, coba kalian buat kayak gini loh. Nah, kayak gini lah ya. Jadi ibu jari itu vektor pertama. Ibu jari itu vektor pertama, ada yang masuk nih, bentar ya. Ibu jari itu vektor pertama. Telunjuk vektor kedua, jari tengah vektor ketiga ya. Vektor hasil kali. Jadi vektor pertama itu ibu jari, vektor kedua itu telunjuk, jari tengah itu hasil kalinya. Jadi misalkan tadi kan pertanyaannya apa tadi? Vektor A arah ke timur, ya vektor A arah ke timur dikalikan vektor B arah ke utara. Iya. Berarti apa? Ibu jarinya arahkan ke timur. Ya. Timur kata sumbu X ya. Timur berarti kan ke kiri ya. Maaf kanan ya. Arah kanan gini ya. Ibu jari ke kanan. Ke utara ke atas ini ya. Ah, ini kan ya. Ini kan ya. Berarti ini telunjuknya berarti ke arah mana ini telunjuknya? Utara, Pak. Utara, Pak. Ini loh, coba. Ini, misalkan ya. Anggap aja ini. Lihat aja Pak di monitor kalian ya. Monitor kalian gini kan ya. Timur ke sana ya. Utara ke sana ya, ke atas ya. Telunjuk ke arah mana ini? Kan menuju kalian arah ini pembaca, ya. Ya, benar, arah pembaca. Arah pembaca kan ya. Jadi arahnya keluar dari apa? Keluar dari monitor ya. Keluar dari bidang menuju kalian. Nah, kayak gitu tuh loh. Atau kalau kalian arahkan ke apa ya? Ke permukaan tanah ya, permukaan tanah ya. Coba kalian bayangkan permukaan tanah ya. Permukaan tanah, coba kalian cari arah timur, arahkan ibu jari kalian ke arah timur ya. Terus arahkan telunjuk kalian ke arah utara misalkan. Ini di permukaan tanah ya. Arahkan telunjuk kalian ke arah utara. Kira-kira arah jari tengah kemana? Menuju kemana? Ke atas. Nah, ke atas. Membaca, ya ke atas. Nah, ini coba bayangkan di permukaan tanah. Permukaan tanah, di permukaan bumi. Permukaan tanah. Lapangan, di lapangan lah. Langit. Coba kalian, ya benar, ke arah langit. Ya, jadi kalau ibu jari kita arahkan ke timur ya. Ke timur, telunjuk kita arahkan ke utara, maka hasilnya adalah ke arah langit gitu ya, ke atas gitu ya. Sekarang saya balik. Kalau misalkan utara cross timur, bagaimana? Utara cross timur, hasilnya apa nanti? Jadi arahkan telunjuk kalian, ke utara. Ke arah tanah, Pak. Nah, ke arah tanah, benar. Ke arah tanah, Pak. Benar, ke bawah. Jadi terjadi kebalikannya ya. Kalau timur cross apa ya? Timur cross utara hasilnya kan ke atas ya, ke langit ya. Tapi kalau dibalik utara cross timur hasilnya nanti ke tanah ya. Ke arah tanah atau ke bawah gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau
selatan cross tenggara gimana tuh? Selatan cross tenggara. Arah selatan cross tenggara. Jadi arahkan ibu jari ke selatan ya. Jadi ke bawah gini ya. Selatan kan bawah ya. Ibu jari ke bawah. Tenggara itu mana? Tenggara berarti kan ke sana ya. Ah, gini ya. Ya, gini kan? Ya, jadi gini lah. Jari tangan loh ya. Yang kanan ya, bukan kiri ya. Jadi ke bawah, ini ke tenggara berarti kan ini. Berarti arahnya kemana ini? Gini kan? Ke sana. Menuju kalian kan? Ya, menuju kita, Pak. Iya, tetap menuju kalian kan itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan di lapangan ya gitu, arahnya tetap ke atas gitu. Enaknya kalau di pertemuan langsung bisa demonstrasi langsung ya. Kalau gini ini agak susah ini di monitor ini. Seperti itu ya gambarnya ya. Jadi pakai aturan tangan kanan. Kalau saya lebih senang pakai aturan tangan kanan. Kalau di slide ini pakai skrup tambah bingung ini. Tambah bingung ini ya. Jadi pokoknya kalau pakai aturan tangan kanan ya, ibu jari itu vektor pertama. Vektor pertamanya itu berarti A ya. Jari telunjuk itu vektor kedua. Jari tengahnya itu apa? Vektor hasilnya. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan cara analitis, ya pakai rumus ya. Jadi kalau pakai cara analitis nanti hasilnya itu ini ya. Ini ada yang tahu lambang apa ini? Bentar. Oh ya, sebentar. Kayaknya ada yang ini. Sebentar. Sebentar ya, ada yang enggak ini. Sebentar ya. Ini ya, bentar. Kayaknya ada. Ini. Ini ya, kelihatan ya. Dan yang terakhir. Kalau tadi kan pakai cara geometri ya. Kalau pakai analitis itu pakai rumus ini loh. Jadi misalkan apa? C sama dengan A cross B. Berarti vektor pertamanya apa ini? Kalau ini loh. Vektor pertamanya apa ini? C A cross B. Berarti vektor pertamanya apa? A vektor pertama, B ini vektor kedua ya. C ini vektor hasil. Ya, vektor pertamanya A, vektor keduanya B, vektor ketiganya itu C, vektor hasil. Jadi A cross B berarti ini nanti pakai arah ibu jari, ini arah telunjuk, ini arah jari tengah. Tapi kalau pakai geometri, pakai rumus ini aja. Ya, ini adalah vektor satuannya ya, IJK. Ini komponen vektor pertama AX, AY, AZ. Ini komponen vektor kedua apa? B. Terus, ini ada yang tahu, ini lambang apa ini? Matriks, Pak. Matriks. Apa? Bukan matriks. Satu lagi apa? Bukan matriks. Mutlak, Pak. Determinan. Determinan. Temannya matriks ya? Determinan itu ya. Masih tahu cara ngitung determinan ya? Determinan apa ini? Determinan 3 kali 3 ya? Jadi kalau determinan 3 kali 3 itu kan biasanya ditulis ulang ya di sini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi di sini loh kan ini ada kolom ke-1, kolom kedua, kolom tadi di sini ditulis ulang di sini kan ya? Kolom 1 kalian tulis ulang di sini. Kolom 2. Kolom 2 ditulis di sini kan ya? Terus nanti kan ngitungnya kan ini dulu gini kan. Iya, silang ya. Yang ini dikalikan, ditambah yang ini kan ya? Ditambah yang sini. Iya, tambah yang sini gitu ya. Terus dikurangi yang sini kan, dikurangi yang sini, dikurangi lagi yang sini, dikurangi sini kan itu ya. Nanti jadi ini nanti. Iya, Pak. Ya, nanti jadi ini nanti. Nah, mungkin kalau di papan tulis langsung itu lebih jelas ini ya. Kalau di sini agak susah ini. Jam berapa sekarang ya? Udah jam berapa sekarang? Jam 8.41, Pak. Oh ya, sudah habis lah waktunya ya. Ya, saya kira untuk hari ini seperti itu ya perkuliahannya ya. Terus jangan lupa habis ini kan perkuliahannya saya akhiri ya. Jangan lupa kalian ngisi berita acara ya. Berita acara, Pak. Berita acaranya kalian isi dengan operasi vektor. Oke ya? Habis ini saya tutup. Ya,
kalian semua isi di berita acara di absensinya itu ya. Sudah semua kan? Baik, Pak. Iya, Pak. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada? Kodenya udah tahu ya? Yang belum absen? Jangan lupa kodenya ya. Tadi kodenya berapa tadi? Masih ingat? Ada yang ingat kodenya tadi? 626949, Pak. 26949. Ya, itu. Yang belum absen, kodenya itu ya. Terus habis ini saya klik kuliahnya berakhir, jangan lupa kalian untuk ngisi apa? Berita acara, kalian isi dengan apa? Operasi vektor. Operasi vektor. Oke, udah ya, saya akhiri ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jangan lupa ya, jangan lupa ngisi berita acara lo ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Berita acara operasi vektor. Iya, Pak.